Jadi yang tadinya kita berpikir itu suara hajatan di desa, loh kok ini makin lama makin jelas, dan ternyata itu bukan lagu dangdut, itu bukan dangdutan gitulah. Itu lagu kayak gamelan. Suara gamelan, gending gamelan gitulah ya kan, dan itu jelas banget malam itu. Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Kita ketemu lagi di Horror Talk. Horror Talk adalah sebuah program di mana kalian bisa sharing pengalaman serem kalian, kisah nyata kalian. Malam hari ini gue bersama dengan rekan gue, co-host Bun Bun. Halo Bun Bun. Halo Kak Billy, halo semuanya. Dan juga ada Dennis Santana. Halo semuanya. Dennis sudah nge-DM gue, udah ngasih tahu ceritanya yang panjang banget. Yang panjang banget tapi kayaknya seru banget. Jadi oke, langsung aja kita dengar cerita dari Dennis. Jadi cerita ini berawal waktu gue sama teman-teman memutuskan untuk naik gunung gitu. Terus gue sebagai orang yang sama sekali belum pernah naik gunung ceritanya nih Mas. Nah, yang menentukan tujuan gunung itu teman-teman gue semua. Gue nggak ikut runding-rundingan lah. Intinya tiba-tiba gue dikasih tahu kalau kita akan naik ke Gunung Arjuno. Gitu. Oke, fine segala macem. Gue persiapkan alat-alatnya. Saat itu masih nyewa. Nah, mulai aneh tuh ketika pas nyewa ditanya sama tukang alat sewanya, mau naik gunung mana Mas? Mau naik Gunung Arjuno, gue bilang gitu kan. Terus dia ngomong, waduh, hati-hati Mas, dia bilang gitu. Gue masih nggak ada pikiran jelek, nggak ada pikiran buruk. Kita jalan semua berangkat. Terus kejadian lagi di kereta, gue dapet telepon dari nyokap. Nyokap tuh bilang katanya dapet firasat. Katanya ada merpati masuk ke rumah, masuk ke dalam rumah gitu kan. Kalau di daerah rumah gue tuh kayak nggak mungkin banget burung merpati gitu kan. Terus teman gue juga, nyokapnya juga nelfon di waktu yang sama. Dia bilang juga kalau jadi nyokapnya tuh lagi di kondangan. Nah saudaranya teman gue ini ngelihat teman gue ada di kondangan itu. Padahal teman gue bareng sama gue lagi ada di kereta gitu kan dalam perjalanan gitu. Kita udah dapat feeling tapi kita masih ayo udahlah. Mungkin orang tua khawatir doang kali gitu ya. Ya udah jalan lanjut sampai akhirnya kita turun di Kepanjen. Di Kepanjen itu ditanya sama Mas Inis. Mas mau naik gunung mana Mas? Argopuro ya? Enggak Mas, mau naik Arjuno. Terus reaksinya sama kayak tukang alat sewa. Waduh, hati-hati ya Mas gitu. Oke. Terus di dalam mikrolet perjalanan kita ke ke Malang, ketemu lagi sama ibu-ibu. Ibu-ibunya nanya mau naik gunung mana Mas? Gunung Arjuno Bu gitu. Waduh hati-hati ya Mas. Dia bilang baru sebulan ini ada 3 pendaki yang hilang katanya gitu. Mas kalau naik hati-hati. Oke siap Bu segala macam. Nah waktu itu gue berangkat kan berempat. Kita 3 orang itu pemula, 1 itu yang udah expert lah istilahnya. Nah kita tuh nyewa guide-nya gitu. Guide-nya gue kira tuh guide-nya orang biasa lah ya kan kayak porter biasa naik gunung. Ternyata waktu ketemu di Malang guide-nya tuh rambutnya gondrong. Terus ya perawakannya kayak dukun banget lah, cincin banyak gede segala macam gitu kan. Tapi nggak ada curiga sama sekali gitu sampai kita berangkat. Kita berangkat kita naik Arjuno melalui jalur Purwosari. Jadi Purwosari ini terkenal dengan situs-situs Majapahitnya lah istilahnya gitu. Jadi dia bilangnya ntar biar Mas tuh sepanjang perjalanan bisa lihat situs-situs yang bagus gitu kan. Gak bosan perjalanan. Oke, kita iyain aja lah. Kita jalan di pos pertama di pos pendaftaran itu orangnya bilang panitianya, Mas ini yakin jalan berlima gitu, jalan ganjil gitu kan. Terus kata keamanannya ngomong yakin Mas gitu kan. Emang kenapa? Nah saat itu kita dikasih tahu ada beberapa pantangan yang nggak boleh dilanggar di Gunung Arjuno. Yang pertama itu kita nggak boleh jalan ganjil. Yang kedua nggak boleh pakai baju merah. Terus yang ketiga itu ada satu spot namanya Hutan Lalijiwo, kita nggak boleh camp di situ. Oke, kita nurut sama persyaratan, kita berdoa sama-sama sebelum berangkat, akhirnya kita jalan. Kita jalan di pos pertama tuh namanya Go Ontobogo.
Cak Manan memutuskan untuk sembayang dulu di situ. Jadi dia masuk ke dalam guanya, dia nyalain dupa, dia berdoa dulu lah di dalam. Oke, terus kita lanjut jalan lagi ke pos 2. Gue masih belum ada feeling kalau ini gunung tuh aneh gitu loh. Ini gunung beda dari gunung yang lain. Sampai pas gue baca di petanya itu, dapat peta gitu kan. Ternyata nama pos-posnya itu eh, berbeda dari gunung-gunung kalau yang lain kan kayak Surya Kencana gitu. Posnya bagus lah namanya. Ini namanya Sendang Kunti, Sendang Dewi Kunti. Terus ada Eyang Semar, ada Eyang Sakri, segala macam. Oke, masih tidak dihiraukan, semua masih jalan terus. Sampai kita ketemu salah satu pendopo tua, nggak ada orangnya, gelap, terus di depannya itu ada tulisan aksara Jawa yang artinya Rahayu. Gitu. Kita memutuskan untuk, ayo coba kita foto dulu di sini. Waktu itu kalau nggak salah emang udah maghrib, jadi rada gelap kan. Kita foto di situ. Teman gue ini salah satu namanya Lendi, dia ini fotografer. Jadi nggak dia ya ngerti kamera lah gitu kan. Dia fotoin kita, jepret. Pas kita lihat semua hasilnya tuh blur. Terus waktu gue coba dong sekali lagi yang jelas gitu kan. Tiba-tiba Camanan bilang, Mas, udah Mas jangan lama-lama di sini. Penunggunya nggak suka. Oke, masih nggak ada pikirannya juga. Jalanlah kita. Kita jalan sampai ke pos yang Semar, pos 4 itu sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Niatnya dari awal kita itu mau ngopi dulu di situ sebelum kita lanjut ke pos 5. Tapi ternyata pas kita sampai di sana itu rame banget sama yang namanya orang-orang yang semedi. Itu benar-benar kita nyampe baunya tuh bau dupa. Bau dupa di mana-mana, orang semedi di mana-mana. Terus kayak kita tuh lewat nggak boleh berisik gitu loh. Camanannya udah bilang, udah Mas, kita jalan di sini. Kita jalan pelan-pelan, kita lanjut naik ke atas. Kita lanjut trekking malam sampai di pos 5. Sampai lagi di pos 5 ini, malam kan nggak kelihatan apa-apa gitu ya. Cuma kelihatan kayak kota dari atas gitu kan. Pencahayaan cuma dari situ doang. Kita sama sekali buta. Akhirnya kita buka camp di situ. Kita buka camp, ketika pagi bangun, ternyata baru kelihatan kalau pos 5 itu kayak ada pura-pura peninggalan Majapahit gitu. Ada nama pos 5 kan namanya Mahkutoromo, artinya mahkota bapak lah gitu kan. Di sana ada satu singgasana, ada mahkotanya juga gitu. Nah, sebenarnya dari pos 1 sampai kita ke pos 5 itu semua yang berangkat nih kita berlima itu denger suara kayak dangdutan gitu. Kayak suara musik gitu kan. Cuma ya kita pikir oh mungkin di desa sekitar tuh ada yang lagi acara musik kali lagi hajatan atau apa gitu. Sampai di pos 5 pun kita masih denger suaranya gitu kan. Kita nggak dicuriga. Udah, akhirnya kita berangkatlah dari ke pos 5 itu naik ke tangga yang tinggi banget. Sebelum kita naik ke tangga tiba-tiba kita dipanggil sama kuncennya. Kuncennya bilang, Cak, ya yakin ini mau jalan ganjil masuk ke Lale Jiwo. Terus kata Camanannya, ya yakin, udah kita yakin aja katanya gitu. Oke, kita sebelum naik kita berdoa lagi, kita masuk. Waktu masuk ke hutan Lale Jiwo, jadi kalau mitos yang terkenal di Lale Jiwo itu banyak pendaki yang suka nyasar karena jalurnya sama hutan pinus semua gitu kan. Camanan bilang, Mas semua, pokoknya sebelum gelap kita harus keluar dari Lale Jiwo. Tuh, nggak boleh kita ngecamp di sini karena kan salah satu pantangannya juga lah gitu kan. Ternyata kita masuk tuh jam 10 pagi, masuk ke hutan, sampai jam 9 malam itu kita nggak keluar hutan. Kita nyasar di dalam hutan. Sampai akhirnya ya Camanan memutuskan ya mau nggak mau, ini kalau kita lanjutin trekking malam bahaya, kita cari tempat landai, kita ngecamp di sana. Nah, yang mulai aneh adalah si musik yang dari tadi kita dengar dari bawah, itu makin kita naik tuh makin kenceng. Suaranya makin jelas. Jadi yang tadinya kita berpikir itu suara hajatan di desa, loh kok ini makin lama makin jelas dan ternyata itu bukan lagu dangdut, itu bukan dangdutan gitulah. Itu lagu kayak gamelan. Suara gamelan, gending gamelan gitulah ya kan, dan itu jelas banget malam itu. Waktu kita lagi cari kayu, kita tuh benar-benar diiringin sama suara itu. Kita api unggunan, kita diiringin suara itu. Semuanya takut, tapi nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani membahas lah istilahnya. Sampai akhirnya udah mas tidur semua, tidur masuk ke dalam tenda semua. Kita masuk ke dalam tenda.
Kebetulan Camanan itu tendanya bisa sama kita berempat satu tenda. Di dalam tenda ini, gangguan pertama yang dirasain itu ada suara itik ayam. Padahal dari tadi kita di luar tuh sama sekali nggak ada suara. Ini ada suara itik ayam. Terus nggak lama suara orang muterin tenda keliling kayak jalan. Nah kalau ranting keinjek itu kan malam itu pasti kedengeran banget. Itu dia benar-benar kerak cetek gitu-gitu terus lah dia muter. Kita berempat nggak ada yang bisa tidur, senggol-senggolan ya kan. Lu denger gak? Denger. Udah diemin aja sampai puncaknya itu di tenda belakang kita kayak ada orang yang nyenderin gitu. Tendanya masuk ke dalam. Ya kan? Kita kaget, bangun semua. Terus di saat yang sama Camanan tuh masuk ke dalam tenda. Tiba-tiba masuk ke tenda kita. Mas, ya Cak, pinjam speaker. Ada yang bawa speaker gak? Kebetulan teman gue satu bawa speaker kan. Dia ambil speakernya. Terus Camanan ini di tendanya dia nyetel sinden. Tapi yang nyinden itu laki-laki. Suara speakernya tuh sampai berasanya sih kayak satu hutan tuh pasti kedengeran lah. Karena itu kencang banget. Gak lama setelah sinden itu selesai, semua gangguannya hilang. Gangguannya selesai semua. Udah akhirnya baru saat itu kita bisa tidur semua. Pagi bangun, kita akhirnya bisa keluar dari hutan Alijiwo. Di pertigaan Tretes sama puncak itu kita ketemu sama pendaki yang kakinya patah. Nah Camanan bilang, Mas kalau kemarin kita keluar Alijiwo nggak malam, kita lanjutin itu. Kita ada di posisi dia Mas. Dia bilang gitu, nggak ngerti lah Camanan ini artinya apa dia ngomong kayak gitu. Udah kita nyampe puncak Arjuno, terus sampai puncak kita memutuskan untuk oke, kita lanjut ke gunung kedua. Kita lanjut ke Gunung Welirang. Jadi dari puncak itu memang treknya kita turun ke lembah-lembah gitu kan. Nah sepanjang jalan itu kalau kata Camanan itu namanya pasar setan Arjuno lah. Dan di situ tuh banyak banget nisan kayak memoriam pendaki-pendaki yang hilang segala macam, banyak banget di sana gitu loh. Kita jalan, kita sampai di Lembah Kotak. Pertama tuh Lembah Kotak. Di Lembah Kotak ini kondisi kita itu sore kekurangan air kan. Nah waktu nyampe di Lembah Kotak ini kita berempat, gue sama teman-teman gue ini ngelihat di ujung lembah itu ada batu gede. Nah di bawah batunya itu banyak sampah-sampah botol air gitu kan. Dengan kita lihat warnanya biru gitu kan, bening-beningnya semua segala macam. Kita larilah dengan pikiran, oh siapa tahu di sana masih ada sisa air. Kita lari semua ke situ. Kita lari ke situ, tiba-tiba si Camanan ini teriak, Mas, mau kemana? Mau ngapain? Kita nengok lah kan. Kita nengok ke Camanan, terus kita bilang, itu Cak, kita mau ngelihat itu sampah-sampah air gitu kan. Pas kita nengok semua balik lagi ke batu itu, nggak ada apa-apa. Semua tuh di bawah batu ya rumput hijau semua. Nggak ada tuh yang tadi kita lihat bening-bening plastik birunya itu nggak ada.